Selamat siang Bapak Ibu dosen dan serta kakak asisten yang terhormat. Nama saya Anastasia Dinda Ciptaviana, NIM 175170012. Ingin mempresentasikan mengenai perancangan alat permainan edukatif untuk meningkatkan cinta flora pada anak usia 4-6 tahun di lingkungan urban. Kecerdasan naturalis anak usia 4-6 tahun penting karena pada usia tersebut mereka lebih rentan terhadap buta flora, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali flora sebagai makhluk hidup, serta berada pada tahap golden age, di mana mereka sangat berpotensi untuk belajar, dan pra-operasional, di mana mereka memiliki kemampuan logika yang belum matang. Alasan lain yang mendukung penelitian ini adalah potensi keanekaragaman hayati Indonesia yang bersamaan dengan penyusutan ruang terbuka hijau kota, sehingga sayang, anak kini lebih sedikit kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan flora, sehingga Indonesia terancam menghasilkan sumber daya manusia yang meremehkan keterbergantungan hidup manusia dengan flora. Penelitian ini akan dilakukan dalam konteks lingkungan urban. Pada saat pandemi COVID-19 memotivasi kami untuk di rumah saja dengan alat permainan edukatif. Produk pendahulu yang pernah membahas mengenai cinta flora antara lain Chia Pet, yaitu permainan menumbuhkan bibit chia pada wadah terakota, Plant Fairy House, yaitu permainan menghias rumah boneka dengan aneka flora, Flower Press Kit, yaitu mengeringkan flora dengan wadah kertas, Bloom Surprise Toy, yaitu permainan koleksi boneka bertemakan flora. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi anak ketika berinteraksi langsung dengan flora, ketika bermain sendiri di rumah, wawancara dengan anak, orang tua, ahli sains flora, ahli literatur flora, dan ahli psikologi. Selain itu, dilakukan pula eksperimen pribadi untuk menemukan media pembelajaran flora yang paling sesuai untuk anak dengan eksperimen di dalam makanan, eksperimen setek air, eksperimen hidrogel, eksperimen rokul, dan eksperimen menumbuhkan bibit buah. Eksperimen pun dilakukan dengan anak usia 4-6 tahun untuk menemukan preferensi interaksi mereka dengan flora. Disimpulkan beberapa permasalahan ketika anak lebih banyak di rumah saja, antara lain, anak lebih banyak berinteraksi dengan flora melalui media digital dibanding dengan flora fisik asli. Lalu beberapa ciri-ciri asli flora pun dinilai mengurangi minat anak terhadapnya, antara lain skala waktu yang lebih lambat sehingga perubahan sulit dideteksi oleh anak, keseragaman sehingga anak sulit terikat, dan hubungan timbal balik yang tidak dipahami oleh anak. Karena itu pun, bimbingan orang tua menjadi penting ketika belajar mengenai flora. Dalam situasi pandemi ini pun, beberapa fasilitas ruang terbuka hijau ditutup aksesnya, sehingga anak tidak dapat bermain, berkumpul, ataupun berinteraksi langsung dengan flora. Sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian, disimpulkan 8 design requirement, yaitu 1. Pemakaian utama di dalam rumah. 2. Pemilikan pribadi. 3. Menghindari antropomorfisme, yaitu memberikan fitur manusia pada benda yang tidak manusia. 4. Kecerdasan naturalis, sesuai panduan kecerdasan pada anak usia dini Howard Gardner. 5. Mudah dirawat atau berupa simulasi flora, sebagai upaya untuk menjaga konsistensi minat anak terhadap flora. 6. Menstimulasi literasi flora dengan belajar identifikasi flora, pengalaman interaksi terus-menerus, dan pengalaman menanam. 7. Empati atau keterikatan dengan produk melalui emotional design. 8. Bimbingan orang tua untuk memotivasi anak terus-menerus berinteraksi dengan flora. Lalu dihasilkan 3 alternatif konsep, yaitu Surprise Toy, Plant Pet, dan Plant Observer. Lalu, berdasarkan desain fit dan penilaian dari preview pertama, maka diputuskan untuk mengembangkan konsep kedua, yaitu Plant Pet.
Konsep Planpet bertujuan untuk memvisualisasikan sifat hidup flora dengan cara yang menarik dan mudah dipahami anak. Memberi pengalaman merawat makhluk hidup lain dengan empati dan memberi konteks bagi flora yang berada di lingkungan sekitar anak. Dalam permainan ini, anak berlaku sebagai pemain atau perawat flora dengan orang tua yang membimbinginya. Dalam durasi yang sporadis selama jangka panjang dan didasari oleh teori animisme Piaget yang menyatakan bahwa pada usia tersebut, anak memahami makhluk hidup sebagai makhluk yang dapat bergerak secara spontan. Dalam pengembangan semantika dihasilkan image word dengan kata kunci cheerful, yaitu ceria, dan silly, yaitu konyol. Warna-warna yang dipilih pun bertujuan untuk menonjolkan warna-warna alami flora yang dominan hijau, serta dihasilkan pula logo dengan nama Amame yang dalam bahasa Latin berarti untuk dicintai. Berangkat dari konsep Planpet, dihasilkan variasi jenis gerakan yang diolah dengan studi mekanisme dan studi material untuk menghasilkan produk akhir Amame. Model Amame dihasilkan dengan teknik 3D printing, modeling tanah liat, dan cannibal komponen yang diberi dempul dan finishing sesuai. Dari proses tersebut, dihasilkan produk utama Amame serta set alat perawatan untuk flora yang berada di dalamnya. Berikut video operasional Amame. Amame terdiri dari komponen berikut dengan cara penyusunan sesuai gambar exploded view. Ketika tanah di dalamnya basah,
Amame dapat berdiri tegak sebab memanfaatkan prinsip pusat gravitasi yang terkumpul pada pusat bawah, seperti mainan dan rumah. Karena itu, ketika digerakkan, Amame selalu dapat kembali tegak, kecuali ketika keseimbangan Amame terganggu, seperti saat membutuhkan air. Tanah yang kering pada satu sisi membuat Amame bergerak menungging menuju sisi lain yang memiliki beban. Seiring berjalannya waktu, flora pada Amame akan bertumbuh menuju cahaya matahari, sehingga produk akan menungging. Untuk mengimbanginya, maka diberikan beban pada bagian belakang berupa aksesoris, sehingga produk dapat kembali berdiri tegak atau bila membutuhkan air, dapat menungging menuju arah beban. Untuk memaksimalkan pengalaman belajar dan bermain, maka Amame juga memiliki set alat berkebun yang lengkap dan print pendukung berupa stiker untuk personalisasi dan stiker untuk mencatat penghargaan atas pencapaian, seperti pencapaian merawat Amame selama 10 hari, sama halnya dengan penghargaan patch pramuka, kartu informasi merawat, kartu aktivitas, akte kelahiran yang digunakan untuk memberi kedekatan emosional antara anak dan Amame, seperti konsep adopsi Cabbage Patch Kids. Serta Amame pun didesain untuk mudah dibawa dan bersih, sehingga dapat dimainkan baik di dalam maupun di luar ruangan. Anak pun bebas untuk memainkan Amame sesuai dengan jenis permainan yang disukainya, seperti permainan roleplay, permainan membangun, ataupun permainan yang memanfaatkan logika. Terdapat pula aplikasi pendukung, sehingga baik anak maupun orang tua dapat belajar mengenai flora, sekaligus mendokumentasi pertumbuhan dan mendapatkan penghargaan atas milestone merawat flora pada Amame. Model semi-fungsional Amame sudah diuji cobakan tanpa kendala pada anak usia 6 tahun. Kedepannya, bila diuji coba kembali, maka dibutuhkan kualitas 3D printing yang lebih maksimal, sehingga segala mekanisme yang dirancang dapat berfungsi sesuai tujuan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.